melakukan proses coaching. Sebelum itu saya ingin mempertanyakan tentang persiapan Ibu. Nanti pada proses coaching, apa kompetensi yang nanti akan Ibu kembangkan? Baik Bu, terima kasih. Rencananya di sini nanti pada proses coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oke, berarti Ibu mengambil kompetensi tentang pengambilan pertanyaan yang berbobot. Iya benar. Oke. Nanti bagian mana yang nanti akan saya amati? Yang perlu Ibu amati nanti itu ada dua bagiannya Bu. Yang pertama itu apakah nanti saya sudah melakukan proses coaching itu sesuai tidak dengan alur ceritanya. Kemudian yang kedua, apakah saya sudah memunculkan nanti pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching nanti. Berarti tahapan cerita dan kompetensi yang pertanyaan yang berbobot. Iya benar. Jadi apa harapan yang Ibu inginkan dari observasi kita nanti? Oke, harapan saya nantinya saya nanti mampu menggali bahwa coaching itu bisa menemukan jawaban dari permasalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi yang saya berikan kepada coaching tadi. Mudah-mudahan harapan yang kita harapkan hari ini bisa tercapai. Dan baiklah, mungkin Ibu akan siap-siap dulu untuk persiapan coaching Bu. Sebentar ya Bu. Oke Bu. Silakan masuk. Ayo Bu, terima kasih Bu. Oke, selamat siang Pak Muji. Selamat siang Bu. Kita sudah sudah membuat janji ya Pak? Iya Bu. Oh iya. Sebelumnya sehat Pak Muji ya? Alhamdulillah sehat nih Bu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah juga sehat. Jadi kemarin kita sudah membuat waktu ya Pak untuk pertemuan kita pada hari ini. Iya Bu. Iya, oke. Nah sekarang ada apa nih kira-kira Pak? Sebetulnya memang kita sudah membuat perjanjian Bu ya. Cuman ini memang betul tidak merepotkan Ibu nanti. Ibu kan sibuk sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu di sekolah, tambah lagi ibu penggerak. Ini memang betul-betul ada waktunya. Iya, insya Allah ada Pak. Waktu saya tidak terlalu sibuk pada hari ini, jadi saya siap mendengarkan Pak Muji pada hari ini. Baiklah, sebelumnya terima kasih yang saya sampaikan Ibu. Begini Bu, sebagai orang tua, saya tentu tidak lepas juga dari permasalahan dalam menangani anak-anak Bu ya. Iya. Jadi ada satu hal yang menjadi pikiran juga bagi saya Bu. Anak saya itu Bu, ya suka sekali main HP Bu. Jadi mungkin Ibu bisa nanti memberikan pencerahan, memberikan solusi dari masalah ini agar masalah itu terpentaskan. Sebelumnya nih Pak, anak Bapak ini laki-laki, perempuan atau laki-laki atau Anak saya laki-laki. Oh, laki-laki. Sekarang usianya Pak? Usianya 16 tahun Bu. Oh, sudah besar ya Pak? Di kelas 2 SMA, tidak SMA. Jadi permasalahannya sekarang anak Bapak ini terlalu banyak waktunya menggunakan handphone gitu ya Pak Iya. ya? Anak Bapak ini sekolahnya di mana? Sekolahnya dia mondok Bu. Oh. Memang dia bermain itu waktu libur semester. Gitu. Iya, Pak. Kira-kira Pak, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan? Langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan terhadap anak Bapak ini? Yang sudah saya lakukan sejauh ini adalah saya ada kesepakatan juga, main HP itu waktunya sekian menit atau sekian jam. Dan itu sudah saya sampaikan, cuman kadang dia lupa waktu gitu. Nah, itu.
Jadi Bapak sudah konsisten belum terhadap komitmen tadi bersama anak Bapak? Konsisten sudah, cuma kadang memang ada rasa tidak tega gitu. Oh iya. Karena mengingat dia 6 bulan juga di pondok lalu pulang gitu kan. Yang saya inginkan memang dia main game tuh. Saya inginkan itu adalah HP boleh sih, boleh, cuman jangan game aja. Lakukanlah hal yang lain juga bermanfaat gitu. Karena dia kemarin kalau saya tanyakan dia ingin menjadi seorang psikolog. Jadi pesan saya, tengoklah hal-hal yang di HP itu terkait dengan menjadi psikolog itu bagaimana langkah-langkahnya, apa yang perlu dilakukan. Tapi kebanyakan memang dia ke arah game. Ya. Oh, jadi Bapak sudah pernah melakukan memberi komitmen waktu ya Pak? Sudah. Oh, oke. Tapi masih anak Bapak ini masih fokus ke HP-nya ya Pak? Iya Bu. Langkah-langkah selain dari itu apa lagi Pak yang sudah Bapak lakukan? Selain itu saya berikan dia tontonan yang sesuai untuk remaja seusianya. Dan ketika menonton itu nampaknya dia tuh fokus juga dengan tonton, dia merasakan rasanya dia lah yang sedang berperan itu. Jadi itu yang memang langka, tapi habis nonton itu memang masih ada juga lagi rasa ingin main game lagi. Jadi begitu ya Pak ya. Sudah yang pertama Bapak sudah melakukan manajemen waktu nih. Ya. Tapi belum konsisten ya Pak? Ada rasa tidak tega. Iya, berarti kita ada rasa tidak tega sehingga yang tadinya waktunya 15 menit ada rasa tidak teganya dikasih tengah waktu 10 menit, akhirnya tambah lagi waktu mainnya. Gitu. Kadang sampai udah azan Bu. Oh gitu. Udah azan, ini saya kasih peringatan agak keras nih kalau sudah azan. Oke, Pak. Nah, jadi Pak, kira-kira nih kita sebagai orang tua tentu lebih memahami anak kita ini seperti apa, begitu ya Pak ya. Tipe-tipe anak kita, sifat-sifat anak kita, tentu kita tahu dan sangat paham sekali karena kita adalah sebagai orang tuanya. Nah, rencana Bapak nih untuk kedepannya, untuk menghadapi anak Bapak nih, apa rencana ke depan Bapak agar anak Bapak ini bisa main HP-nya itu berkurang waktunya gitu Pak? Apa rencana Bapak ke depan? Ada nggak rencananya ini Pak? Rencana ke depan itu memang mungkin saya ingin menggali hobinya dulu. Apa hobinya yang ingin tersalurkan gitu kan, sehingga bukan tidak main HP tapi berkurang dan itu lebih tersalurkan ke arah yang lebih positif dan bermanfaat. Oh iya, hobi ya Pak. Ya. Selain dari itu ada lagi nggak Pak kira-kira yang pas nih? Hobi, menggali hobi gitu, ada nggak yang lain? Mungkin nanti anak saya ini kan karena sudah ada figur tadi itu kan, ada figur ustadznya yang memang seorang lulusan psikolog. Saya mungkin bisa hubungi ustadznya itu, tolong bimbing juga anak saya Ustadz lebih dalam lagi untuk anak saya. Mungkin saya sarankan juga nanti banyak komunikasi dengan ustadz yang memang menjadi figur selama ini agar kompetensi atau kemampuan anak saya ini meningkat. Iya, baik Pak. Jadi itu ya Pak rencana kedepannya yang Bapak lakukan ada 2, insya Allah ya Pak ya. Ya. Jadi tadi menggali hobinya lagi ya. Ya. Kemudian Minta bimbingan. minta bimbingan kepada ustadznya di pondok, gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian jadi sudah dapat ya Pak solusinya? Iya Bu, sudah dapat nih, berarti hari ini saya mendapatkan pencerahan nih setelah melakukan komunikasi dengan Ibu. Jadi terima kasih nih Bu atas masukan, atas hal-hal yang sudah kita lakukan sehingga saya terbantu nih, ada solusi gitu dari masalah saya. Iya. Oke, jadi kesimpulannya nih Pak pada hari ini apa yang sudah Bapak dapatkan yang bisa Pak simpulkan dari pertemuan kita? Saya tetap harus komitmen dengan menjaga waktu tadi tidak. Kemudian memberikan hal-hal lain yang dapat mengalihkan perhatiannya, jangan sibuk ke game aja gitu, tapi berikanlah HP itu bermanfaat untuk hal yang positif lagi gitu. Iya. Hiburan juga boleh. Kemudian yang ketiga menyalurkan hobinya, yang
keempat minta bimbingan yang lebih dalam lagi kepada Ustadz yang memang sudah menjadi figur dari anak saya. Ya, baik. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi ini bisa merubah ya Pak, bisa memperbaiki dari anak Bapak tadi. Ya Pak ya? Ya, amin. Oke. Ya, Rabbal Alamin. Terima kasih Bu. Iya Bu, ya Pak. Atas waktu yang telah diberikan Ibu. Saya mohon Oke. diri Bu ya. Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Revi, setelah kita melakukan coaching tadi, bagaimana performa Ibu dalam program tadi? Menurut saya Bu, tadi saya sudah mencoba menerapkan proses coaching tadi sesuai dengan alur ceritanya, yaitu saya sudah menyampaikan tujuannya apa, tujuan pertemuan pada hari itu, kemudian mengidentifikasi masalah dengan menanyakan kepada coaching tentang permasalahannya, kemudian menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh coaching untuk kedepannya, dan terakhir saya memberikan menanyakan tanggung jawab pada hari itu apa, menyimpulkan apa yang sudah didapatkan oleh si coaching tadi dalam pertemuan hari itu tadi. Kemudian yang kedua, saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching tadi termotivasi untuk menghasilkan jawaban-jawaban yang bisa menyelesaikan masalah dari coaching tadi. Apa yang membuat Ibu menilai hal demikian? Ya, menurut saya bisa menilai seperti itu, ya itu tadi Bu yang saya sampaikan tadi. Saya sudah melakukan alur-alur ceritanya. Selanjutnya saya juga sudah buktinya tadi Bu, si coaching sudah mampu memunculkan ide-ide barunya sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Bu, tanpa saya yang memberikan solusi dari masalah coaching tadi. Menurut saya. Baiklah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silakan. Baiklah, dari pengamatan saya, hasil coaching kita bersama Pak Mujiono, menurut pendapat saya, semua tahapan-tahapan kita sudah dilakukan dengan baik. Terus untuk masalah kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi, menurut pendapat saya itu sudah Ibu lakukan dengan baik. Karena yang saya lihat, Ibu sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang dimana memberikan stimulus kepada coaching tersebut untuk berusaha mendapatkan solusi dari permasalahan mereka. Selain itu, saya juga melihat Ibu tidak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang dimana mencoba untuk memojokkan atau memberi tekanan kepada coaching sehingga mereka lebih leluasa untuk memberikan menyampaikan hasil tentang permasalahan mereka. Jadi solusi-solusi yang hadir itu menjadi lebih membuat proses coaching itu lebih lebih nyaman. Jadi menurut pendapat Ibu bagaimana dari hasil yang saya sampaikan tadi? Ya, benar. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan, karena saya melihat tadi dari raut muka Pak Muji itu dia lebih santai gitu kan, tanpa ada rasanya malu-malu, merasa ada hal-hal yang ditutup-tutupi dari pembicaraan kami tadi itu. Jadi Pak Muji itu sangat terbuka sekali dalam menceritakan permasalahan-permasalahan tadi. Nah, dengan adanya keterbukaan itu tentu jadi saya menjadi mudah untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Nah, begitu. Baiklah. Terus apa rencana tindakan selanjutnya? Rencana saya untuk kedepannya saya ingin menggali lebih memahirkan proses coaching ini supaya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Kemudian saya kedepannya saya juga ingin menggali bagaimana saya itu bisa menghadirkan diri saya itu sepenuhnya terhadap si coaching tadi. Nah, begitu.
Jadi itu kedepannya yang akan lebih saya kembangkan lagi, menghadirkan kesadaran penuh. Selain dari itu ingin merasa lebih memahami si coach tadi, sehingga saya itu bisa memahaminya dengan rasa. Ya, mudah-mudahan rencana tindakan selanjutnya bisa membantu ibu menjadi coach yang baik untuk proses coaching bersama coachnya lebih baik lagi dengan lebih lebih meningkatkan lagi dari coaching itu sendiri. Terus apa yang dapat ibu ambil kesimpulan dari proses psikoterapi ini? Oke. Yang pertama, selama proses coaching terlebih dahulu ya Bu, saya merasa senang sekali karena saya sudah bisa membantu Pak Muji mengatasi masalah-masalahnya, meskipun bukan solusinya itu bukan dari saya gitu, tapi setidaknya saya mampu memancing beliau untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian melalui proses supervisi ini saya jadi bisa menggali lagi bagian-bagian mana yang belum saya pahami, yang belum saya mahirkan, sehingga untuk kedepannya saya berharap saya bisa menjadi coach yang baik, pendengar yang aktif terhadap rekan-rekan atau siapapun yang mungkin yang membutuhkan saya sebagai coachnya begitu. Oke, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat kita semuanya ya Bu ya. Dan untuk selanjutnya semoga rencana-rencana itu akan menjadi kita menjadi coach yang lebih baik lagi, dan mungkin itu juga untuk saya juga, mana tahu mungkin saya akan menjadi coaching melakukan proses coaching juga nantinya juga menjadi ilmu untuk saya juga. Mungkin itu aja untuk kegiatan kita pada